Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul presentasi bisnis. Dan beranggotakan dengan saya sendiri Nilam Puspitasari NPM 1801010140, Fiorentina Prasetya 1801010143, dan Desalva Galih 1801010195. Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari presentasi bisnis? Presentasi bisnis adalah suatu komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada audiens yang relatif homogen dengan maksud pencapaian tujuan bisnis. Dalam melakukan presentasi bisnis, ada beberapa hal-hal penting yang perlu Anda perhatikan saat melakukan kegiatan presentasi bisnis di hadapan pelanggan. Lalu tujuan-tujuan dalam presentasi bisnis. Tujuan yang pertama, untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, untuk menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Dan yang terakhir, memotivasi audiens untuk bertindak. Selanjutnya, persiapan apa saja dalam melakukan presentasi bisnis? Yang pertama, melakukan penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga, dapat menganalisis audiens. Dan yang terakhir, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi bisnis tersebut. Selanjutnya ada alat bantu presentasi. Yang pertama ada papan tulis hitam dan putih atau blackboard dan whiteboard, yaitu adalah salah satu alat bantu presentasi yang sudah cukup kuno sehingga relatif jarang digunakan. Yang kedua ada flip chart, yaitu adalah sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas yang berukuran besar. Yang ketiga ada transparansi overhead projector, yaitu adalah alat bantu presentasi yang cukup populer bagi para pembicara. Yang keempat ada slide, yaitu berupa foto, grafis, atau gabungan dari keduanya. Yang kelima ada papan tulis elektronik, yaitu memiliki motor listrik untuk menggulung layar sehingga muncul bagian bersih yang baru. Selanjutnya ada video kaset recorder, digunakan untuk merekam berbagai program pelatihan atau kegiatan tertentu sebagai bahan studi kasus. Yang ketujuh ada panel LCD, yaitu digunakan untuk menayangkan data atau gambar yang dihubungkan dengan monitor. Dan yang terakhir ada proyektor LCD, yaitu LCD proyektor yang telah dihubungkan ke komputer, memerlukan software seperti mic. Selanjutnya ada analisis audiens, yaitu untuk dapat melakukan presentasi bisnis yang baik, pembicara harus dapat menganalisis audiens secara tepat. Oleh karena itu, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar. Yang pertama, siapa audiensnya? Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Yang ketiga, di mana melakukan presentasi? Yang keempat, kapan melakukan presentasi? Yang kelima, mengapa melakukan presentasi? Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu adalah bagaimana melakukan presentasi. Selanjutnya ada analisis bahasa tubuh. Dalam melakukan presentasi bisnis, bukan hanya ucapan pembicara yang menjadi perhatian, tetapi juga munculnya gerakan tertentu yang dilakukan oleh pembicara. Gerakan tubuh pembicara termasuk salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Gerakan yang sering dilakukan yaitu antara lain seperti senyuman, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, bahu hingga kepala, dan juga cara ia berdiri. Selanjutnya ada peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi bagi pembicara merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Seringkali pembicara memasuki ruang presentasi bisnis tanpa peninjauan sebelumnya. Hal ini akan mengganggu kelancaran dari proses presentasi bisnis tersebut.
misalnya penyediaan sound system termasuk mikrofon, bagaimana mengoperasikan alat bantu visual dalam presentasi. Selanjutnya ada percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan berdampak pada penyampaian presentasi bisnis yang asal-asalan sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Dan slide terakhir ada berlatih presentasi bisnis. Yang pertama, berlatih presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan di dalam organisasi bisnis, mulai dari lingkup kecil atau internal sampai lingkup besar eksternal. Yang kedua, dalam lingkup kecil misalnya, presentasi bisnis tentang usulan rancangan produk baru, peningkatan efisiensi kerja karyawan. Yang ketiga, ada untuk lingkup eksternal, misalnya presentasi bisnis untuk kerjasama bisnis dengan pihak lain dari usulan ekspansi pabrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.